Menikah dengan orang yang kita cintai memanglah sangat menyenangkan. Tapi bagaimana kalau pasangan kita bersikap dingin dan cuek terhadap kita? Boro-boro mau uwu-uwuan, sarege patukang-tukang wae, teu bener. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Roh Fasik yang dirilis pada tahun 2019. Film ini akan berfokus pada sebuah keluarga yang harmonis, lalu kemudian hal-hal mistis pun terjadi seiring berjalannya waktu. Kok bisa gitu? Saya juga bingung. Biar gak bingung, tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan alur film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ibu yang bernama Zahra dan anaknya bernama Amira yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Selepas sholat dan berdoa, Amira beranjak pergi ke kamarnya, sedangkan ibunya masih membereskan sajadah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari arah belakang Zahra digorok lehernya oleh seseorang. Tidak lama kemudian, suaminya Zahra yang bernama Akbar pun datang nyamperkeun Zahra. Dan akhirnya, Zahra meninggal dunia pada malam itu. Keesokan harinya, jasad Zahra pun dikebumikan. Prosesi pemakaman ini dipimpin oleh seorang imam yang bernama Abdullah. Ia mengatakan bahwa pemandangan terbaik yang ada di dunia adalah melihat jasad yang masuk ke liang lahat. Karena hal ini akan mengingatkan kita akan datangnya kematian. 2 tahun kemudian, rupanya Akbar sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Renata. Walaupun kini Akbar sudah menikah lagi, tapi Akbar belum bisa mohokeun Zahra. Dan semenjak kepergian Zahra, Akbar menjadi pemurung, pemarah, dan jarang sholat berjamaah ke masjid. Imam Abdullah pun penasaran kepada Akbar kenapa dia tidak pernah datang lagi ke masjid. Imam Abdullah pun meminta Hasan yang merupakan sahabat dari kecil Akbar untuk datang ke rumah Akbar. Hasan pun datang ke rumah Akbar dan bertanya kenapa sekarang Akbar tidak pernah ke masjid. Akbar tidak menjawab pertanyaan itu, tapi Akbar hanya mengatakan kalau dia belum ikhlas dengan kepergian istrinya. Dan sampai saat ini, polisi pun belum menemukan siapa pembunuh Zahra. Akbar pun berkata tidak akan memaafkan orang tersebut. Sebagai sahabatnya, Hasan merasa heran dengan perilaku Akbar yang sekarang. Akbar dipenuhi dengan rasa dendam dan amarah hingga Akbar kehilangan arah seperti ini. Jangan lupa sholat. Malam harinya, Renata sedang tertidur. Renata tidak mendapati suaminya ada di kasur. Ia pun keluar kamar dan bertemu dengan Akbar. Dengan wajah flat, Akbar mengatakan kalau dia mengantuk dan akan tidur duluan. Tidak lama kemudian, Renata dapat SMS dari Akbar bahwa dia sedang pergi keluar. Seketika Renata langsung heran dan ketakutan. Renata pun akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar dan mengeceknya. Dan tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan Renata ada yang menarik dari arah belakang. Keesokan harinya, Renata pun menceritakan kejadian yang dialami tadi malam. Tapi Akbar tidak mempercayainya dan menganggap Renata berbohong. Di sisi lain, Hasan memberitahu pada Imam Abdullah bahwa Akbar sudah tidak mau lagi datang ke masjid. Sekarang Akbar sudah berubah semenjak istrinya meninggal. Scene pun beralih pada Akbar yang sedang berada di Bukit Tandus. Di sana, ia bertemu dengan Zahra. Akbar menanyakan siapa pembunuh Zahra sebenarnya. Tapi Zahra mengatakan kalau Akbar harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka Akbar akan tahu dengan sendirinya siapa yang telah membunuh Zahra. Dan ternyata
It's just dream. Kemudian Akbar ke toilet untuk ngumbah banget, dan tiba-tiba pintu toiletnya terkunci dengan sendirinya. Kenapa pintunya dikunci? Akhirnya pintu terbuka dan Akbar pun keluar. Kemudian Akbar mendengar cerita Renata. Akbar pun langsung turun ke bawah dan melihat Renata sedang memeluk seseorang yang mirip dengannya. Dan ternyata yang dipeluk Renata adalah sosok jin tinggi hitam. Karena kejadian itu, keesokan harinya Akbar pun menemui Imam Abdullah. Akbar pun menceritakan kejadian semalam. Tapi Imam Abdullah menasihati Akbar agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akbar harus ikhlas dan jangan larut dalam kesedihan. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang sudah membunuh istri saya, Abi. Singkat waktu, Hasan datang lagi ke rumah Akbar untuk mengajar Amira mengaji. Hasan merasa hawa di rumah ini sangat panas. Malam harinya, Amira melihat ada seorang anak perempuan dan dia diajak ke gudang. Di sana, Amira menemukan sebuah pisau yang dibungkus oleh sobekan kertas. Dan tiba-tiba Renata datang sambil membawa pisau dan akan menyerangnya. Tapi lagi-lagi itu hanya mimpi. Singkat cerita, Renata pun bertanya apa saran dari Imam Abdullah tentang kejadian mistis yang mereka alami. Akbar pun mengatakan kalau mereka harus menyejukkan suasana rumah ini dengan cara beribadah dan memperbanyak tadarus Al-Quran. Setelah berbincang-bincang, Akbar meminta izin pada Renata bahwa malam ini dia akan pergi sebentar. Jadi apa kata Kiai kemarin itu, Bang? Malam pun tiba. Terlihat Amira sedang mengaji, tapi Renata sedang diganggu oleh jin di kamarnya. Dan kemudian jin itu masuk ke tubuh Renata. Mendengar teriakan dari kamar ibunya, Amira langsung bergegas untuk melihatnya. Betapa kagetnya Amira saat melihat ibunya sedang kesurupan. Amira pun langsung menelpon Hasan untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Hasan sampai di rumah Akbar. Hasan langsung menuju ke kamar untuk melihat kondisi Renata. Melihat Renata yang kesurupan, Hasan meminta Amira untuk menelpon ayahnya agar segera pulang. Hasan pun akan meruqyah Renata dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu jin itu mengatakan kenapa Hasan masuk ke kamar Renata, padahal sekarang suami Renata sedang tidak ada di rumah. Hasan terus saja melantunkan ayat-ayat suci sampai jin itu merasa kepanasan. Akhirnya jin itu pun menyerah dan Renata langsung pingsan. Tidak lama kemudian Akbar pun datang dan melihat Hasan seperti akan menyentuh istrinya. Akbar langsung naik pitam dan mengusir Hasan dari rumahnya. Keesokan harinya, Hasan pun bercerita pada istrinya bahwa dia difitnah oleh Akbar. Istri Hasan yang terlihat seperti Nagita Slavina pun mengatakan kalau Hasan harus membimbing Akbar ke jalan yang benar. Karena masih merasa sakit hati, Hasan tidak mau melakukan itu. Dan Hasan tidak mau lagi ikut campur urusan Akbar. Dengan tutur kata yang lembut, istri Hasan mengatakan kalau dunia ini hancur bukan karena banyak manusia yang berdosa, tapi karena diamnya seseorang yang beriman. Singkat waktu, terlihat Akbar yang sedang berjalan di gelapnya malam. Dan ternyata Akbar menuju ke makam istrinya. Secara tidak sengaja, seorang laki-laki yang bernama Haikal melihat Akbar ada di kuburan Zahra. Dia mengintip Akbar dari kejauhan. Keesokan harinya, Haikal datang ke rumah Hasan dan memberitahu bahwa Akbar selalu datang ke makam Zahra pada tengah malam. Di sisi lain, Amira mendengar suara kegaduhan di rumahnya. Amira terus mengikuti sumber suara itu dan ternyata suara itu berasal dari gudang. Dan ternyata di gudang ada Renata yang sedang ngagoler in the floor. Renata mengatakan kalau Amira jangan masuk ke gudang dan harus pergi dari gudang. Tapi Amira malah ngehajakeun. Amira malah mendekati Renata dan langsung saja tubuh Renata terpental ke belakang. Melihat hal itu, Amira langsung lompat ke kamar ayahnya dan membangunkan ayahnya. Akbar pun bangun dan langsung menuju ke gudang.
Melihat Renata yang tergeletak di lantai, Akbar langsung membopong Renata ke kamar. Karena teror semakin sering dan semakin parah, Akbar kembali menemui Imam Abdullah. Ia bercerita kalau istrinya selalu melihat dan diganggu oleh jin. Imam Abdullah pun menjawab jika orang yang bisa melihat jin ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu pendusta, dan kedua, orang itu punya perjanjian dengan jin. Singkat cerita, Hasan dan Haikal datang ke rumah Akbar untuk melihat kondisi Renata. Akbar pun meminta maaf pada Hasan atas kejadian malam itu. Terlihat Renata sedang terbaring di tengah rumah, dan jika azan berkumandang, maka Renata akan berteriak seperti kepanasan mendengar azan. Hasan dan Haikal pun segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk meruqyah Renata. Tubuh Renata pun langsung bangun dari tidurnya dan langsung mencekik Haikal. Hasan terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran sampai akhirnya tubuh Renata kembali lemas. Karena Renata sudah tenang kembali, Hasan dan Haikal pun pamit untuk pulang. Baru saja selangkah dari rumah Akbar, azan berkumandang dan terdengar suara kegaduhan di dalam rumah Akbar. Mereka pun masuk lagi ke rumah itu dan melihat Renata sudah tergeletak di lantai. Ternyata Renata kerasukan lagi. Hasan menyuruh jin itu keluar dari tubuh Renata atau dia akan membakarnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran atas izin Allah. Tapi jin itu bandel dan tidak mau keluar dari tubuh Renata. Akhirnya Haikal dan Hasan membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan jin itu dari tubuh Renata. Singkat cerita, saat Amira sedang mengaji, Renata yang sedang tidur pun terbangun dan akan menyerang Amira. Saat pisau sedikit lagi mengenai Amira, tiba-tiba Renata langsung pingsan. Teing, kunaon lu jujur pingsan. Akbar semakin khawatir dengan keadaan tersebut dan meminta Imam Abdullah, Hasan dan Haikal untuk datang lagi ke rumahnya. Imam Abdullah bertanya apakah Renata punya hubungan dengan orang yang memiliki perjanjian dengan jin. Renata pun mengangguk dan dia sendiri yang mempunyai perjanjian dengan jin. Mendengar hal itu, Imam Abdullah menyuruh Akbar dan Renata untuk segera pergi ke tempat perjanjian itu sebelum terlambat. Akhirnya Akbar dan Renata pergi ke rumah dukun yang dulu dia meminta pertolongan agar mencabut perjanjiannya. Ulang. Makasih Pak, buat peringatannya. Singkat waktu, mereka tiba di sebuah rumah yang tergeletak di antah berantah. Renata mengatakan kalau rumah itu adalah rumah dukun. Mereka berdua pun masuk ke rumah itu. Sementara itu di rumah Akbar, Amira datang menghampiri Imam Abdullah dan menyerahkan buku yang dia temukan. Buku itu berjudul Dialog Manusia dan Jin. Selain buku itu, Amira juga menemukan pisau yang dibungkus sobekan kertas. Imam Abdullah membuka buku itu dan melihat halaman buku yang robek. Kemudian ia mencocokkan dengan kertas yang membungkus pisau itu. Seketika dia beristighfar dan menyuruh Hasan dan Haikal untuk pergi menyusul Akbar dan Renata. Kembali ke Akbar dan Renata. Di sana Renata melihat sebuah ranjang yang di atasnya ada sebuah tengkorak. Dan tiba-tiba ranjang itu bergerak sendiri dan menjepit tubuh Renata. Tidak hanya itu, Renata pun terpental hingga dia tak berdaya. Tidak lama kemudian sosok jin itu muncul dan berkata kenapa Renata membiarkan ayat suci Al-Quran berkumandang di rumahnya. Renata menjawab kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia tak mampu lagi. Akbar pun datang nyamperkan Renata yang sedang sekarat. Renata meminta maaf pada Akbar dan menceritakan semuanya, bahwa yang membunuh Zahra adalah Renata. Waktu itu dia jatuh cinta pada Akbar, tapi Akbar sudah punya istri dan anak. Karena hatinya sudah dibutakan oleh cinta, maka Renata akan melakukan apapun untuk mendapatkan Akbar. Renata akhirnya meminta tolong kepada dukun agar dia bisa menikah dengan Akbar. Dukun itu pun menyanggupinya dan Renata harus melakukan perjanjian dengan jin. Jin itu meminta nyawa istrinya Akbar dan Renata sendiri yang harus membunuhnya. Selain itu, jin itu juga meminta agar ayat suci Al-Quran tidak dikumandangkan di rumahnya dan harus membuat orang-orang di rumah itu jauh dari Allah. Karena Renata sudah love pisan pada Akbar,
Renata pun menyetujui perjanjian itu dan siap menerima segala konsekuensinya. Akbar yang mendengar hal itu sangat kecewa pada Renata. Ternyata orang yang selama ini dia cari ada di hadapannya. Tidak lama kemudian Renata pun tewas. Tidak puas dengan membunuh Renata saja, jin itu pun mulai menyerang Akbar. Saat Akbar sudah tidak berdaya, Haikal dan Hasan langsung membantu Akbar. Jin itu pun menampakkan dirinya pada mereka semua. Lalu jin itu menyerang mereka sampai semua terpental. Mereka semua segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan akan membakar jin itu. Atas izin Allah, sebuah keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba muncul cahaya dan mengeluarkan api hingga api itu membakar jin itu sampai lenyap. Setelah jin itu lenyap, Imam Abdullah datang bersama Amira. Dan akhirnya Akbar pun tersadar bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah takdir dari Allah. Setiap manusia tidak bisa merubah takdir yang telah ditetapkan. Akbar pun memaafkan Renata dan kembali ke jalan yang benar. Dan film pun berakhir. Seperti ini. Dan itulah seluruh cerita film Roh Fasik. Cukup menegangkan bukan? Akbar yang belum mengikhlaskan kematian istrinya karena dibunuh terus mencari siapa pembunuhnya. Sampai-sampai Akbar menjauh dari ajaran Allah dan merasa dunia tidak adil pada dirinya. Walaupun Akbar sudah menikah lagi, tapi hatinya belum bisa move on dari Zahra. Akbar terus mengingat masa-masa bersama Zahra dan berjanji akan menemukan pembunuh Zahra. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah bersekutu dengan jin, karena itu hanya akan menyengsarakan di kemudian hari. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.